Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Al-mukarram wal muhtaram, para ulama, para zu'ama dan guru-guru agama, wabil khusus para habaib dan para syara'ib yang berada di lingkungan Masjid Baitur Rahim. Tentunya kita doakan mereka semua selalu mendapatkan rahmat Allah. Yang saya hormati Bapak Ibu, majelis sholat subuh dirangkai dengan majelis ilmu pengetahuan yang berbahagia. Kembali kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena sampai hari ini kita masih mampu menunjukkan bahwa kita adalah umatnya Rasulullah. Kenapa saya katakan demikian? Karena masih banyak umat yang mengaku sebagai umat Nabi, namun dia tidak mampu membuktikannya. Realita yang ada, begitu dia ikrarkan sebagai umat Nabi Muhammad, begitu diperintahkan melakukan ibadah, dia abai. Begitu diperintahkan melakukan ibadah, dia lalai. Dan bahkan ketika diperintahkan untuk melakukan kewajiban kepada Allah, dengan sengaja dia tinggalkan. Orang yang berani meninggalkan ibadah kepada Allah, orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad lalu berani meninggalkan kewajiban kepada Allah, baik kewajiban ibadah sholat, kewajiban ibadah puasa, wabil khusus kewajiban ibadah zakat, maka orang tersebut tergolong manusia yang rugi. Manusia yang tinggal menunggu azab Allah. Manusia seperti itu dipastikan akan menyesal ketika berhadapan dengan Allah. Makanya kita patut bersyukur kalau selama beberapa hari dari hari pertama sampai hari yang ke-29 ini, alhamdulillah kita masih eksis di tempat ibadah. Kita masih mampu menunjukkan bahwa kita hamba Allah, dan kita masih gembira merayakan atau melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah dan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam hendaknya menghiasi lisan kita. Salawat serta salam hendaknya merupakan amaliyah di dalam hidup yang utama. Salawat serta salam hendaknya kita jadikan buah bibir dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perlu jangan pernah kering lidah kita,
kecuali selalu bersolawat kepada Nabi. Orang-orang yang mampu bersolawat kepada Nabi, orang-orang yang berkenan mengamalkan solawat dipersembahkan khusus kepada Rasulullah, maka dapat dipastikan hatinya selalu gembira. Rasulullah katakan di dalam satu hadis yang sahih, ternyata solawat dapat menjamin umat terbebas dari murkanya Allah. Rasulullah juga pernah katakan ternyata solawat akan menjadi penerang di dalam kubur kita. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya solawat akan menjadi ciri khas. Ada bukti, ada tanda bahwa dia orang yang selalu bersolawat, lalu tanda itu dijadikan oleh Allah sebagai nur, cahaya yang memancar-mancar sampai menerangi kuburnya. Wabil khusus nanti memasuki surga diberikan tempat yang istimewa. Alhamdulillah. Oleh sebab itu jangan abaikan sholawat, jangan remehkan sholawat, dan jangan lupakan, jangan tinggalkan sholawat. Dengan sholawat insya Allah kita diberikan kehormatan, diberikan syafaat, mudah-mudahan bisa bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penyampaian subuh ini waktunya sangat singkat. Namun meskipun waktunya sedikit, meskipun waktunya singkat, saya coba sampaikan sesuatu yang penting di dalam hidup dan kehidupan kita, wabil khusus ketika kita berada di akhir bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana kita mensikapi sesuatu yang merupakan akhir dari bulan Ramadan? Pertama harus kita garis bawahi, Rasulullah katakan akhiruhu itqun minan nar. Nabi pernah katakan bahwasanya akhir dari bulan Ramadan, sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan, artinya dari hari yang ke-21 sampai hari yang ke-30 atau ke-29. Kalau ternyata hari ini adalah hari terakhir kita di 1443 Hijriah, patut kita bersyukur. Namun di sela-sela kita mensyukuri nikmat Allah, hendaknya hati kita merasa sedih karena Ramadan akan meninggalkan kita. Belum tentu kita ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan yang paling penting kita sadari dan penting kita pahami, begitu umat mampu melakukan ibadah puasa pada sepertiga yang awal, sepertiga yang kedua, bahkan sampai sepertiga yang akhir, ada 3 keuntungan yang pasti dia dapatkan. Pertama, dia dapatkan yang namanya rahmatnya Allah. Nabi kita pernah katakan, Bapak Ibu, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Manusia kalau sudah hidupnya diliputi oleh rahmat Allah, hidupnya pasti tidak pernah susah, hidupnya pasti tidak pernah gelisah, hidupnya tidak akan pernah keluh kesah. Orang-orang yang hidupnya sudah diliputi dengan rahmat Allah, yang dia dapatkan hanya ketenangan, ketentraman, kegembiraan, dan kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Kapan kita dapatkan rahmat Allah?
pertama, begitu kita selesai kemarin puasa hari pertama sampai ke 10, kemudian kita selalu hadir di majelis seperti ini, maka rahmat akan meliputi hidup kita. Lalu pada sepertiga yang kedua, apa yang kita peroleh? Apa yang akan kita dapatkan begitu kita mampu melaksanakan kewajiban ibadah puasa dari hari yang ke-11 sampai hari yang ke-20? Allah pastikan, Rasulullah sudah kasih jaminan, dia dapatkan keampunan dari Allah. Habis dosanya sudah. Begitu dia selesai puasa dari hari yang ke-11 sampai hari yang ke-20 kemarin, maka seluruh dosanya, apapun yang pernah dilakukannya, ternyata bersalah di hadapan Allah. Besarkah itu, kecilkah itu, sengajakah dia lakukan atau tidak sengaja, semua dihapuskan oleh Allah apabila puasanya tidak cacat, apabila puasanya tidak rusak. Nah, yang paling penting kita pahami Bapak Ibu di sepertiga yang akhir, ya. Begitu dia puasa dari hari yang ke-21 sampai hari yang ke-30 atau hari yang ke-29, karena ditentukan bulan itu seumpama cuma 29 hari, maka apa yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad, Rasulullah katakan, itkun minan nar, dia pasti terlepas dari azab api neraka. 3 perkara yang dijanjikan oleh Rasulullah, 3 hal yang merupakan jaminan dari junjungan kita Rasulullah, tidak akan didapatkan oleh umat yang mengabaikan, tidak didapatkan oleh umat yang melalaikan, tidak akan didapatkan oleh umat yang sengaja meninggalkan ibadah puasa. Saya ulang Bapak Ibu ya, sering kalau saya sampaikan di majelis seperti ini, bahkan selalu langsung siarannya ya. Saya selalu sampaikan, orang yang meninggalkan ibadah puasa, ternyata kata Nabi dia sedang bertepuk dada menentang Allah. Bahasa sederhana, bahasa kitanya, ya Allah, turunakan aja ajab pian, ulun sanggup aja menyandang, aku sanggup aja menyandang, sama dengan. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, ancaman apa yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya ketika umat Nabi Muhammad, ketika diwajibkan ibadah puasa, lalu puasa dia tinggalkan, 1 hari dia tidak puasa dengan sengaja, Allah akan hapus berbagai macam amal yang pernah dia kerjakan. Pernah juga saya baca di dalam kitab, sanksi 1 hari tidak puasa 100 tahun Pak dalam neraka. Kalau sholat 500 tahun. Kalau sholat 1 waktu 500 tahun dalam neraka, sengaja dia tinggalkan. Kalau puasa 100 tahun dia akan menderita di dalam neraka apabila tidak puasa sehari dengan sengaja. Tidak ada odor, tidak ada khilaf, tidak ada tidak ada kesulitan. Awak sigar, awak gagah. Jangankan seharian puasa, sehari semalam tahan. Kenapa? Awak lama aja masih. Kalau ada puasa 100 tahun sehari, benar banget kan? Ya, kalau dia berani meninggalkan ibadah puasa, mohon maaf, terlepas dari dia mengetahui sanksinya atau tidak, yang jelas sama halnya dia sedang menentang Allah. Dia tidak takut dengan ancaman Allah, lalu orang tersebut dikatakan manusia tidak beriman. Kenapa dikatakan tidak beriman? Karena tidak percaya dengan ancaman Allah. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah katakan, man shoma ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Meskipun hadisnya dhaif ya, tapi bisa kita jadikan satu landasan. Rasulullah katakan barang siapa yang pernah melakukan ibadah puasa, selesai melakukan ibadah puasa selama 30 hari, lalu puasanya yang dilakukan itu dilandasi oleh iman, dilandasi oleh pengharapan agar mendapatkan ridha Allah, maka orang tersebut, kata Nabi, ghufira lahu, diampuni. Dipakai kalimatnya lil majhul, dumah awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Dipakai dengan kalimat majhul, awalannya ya, diampuni oleh Allah seluruh dosa terdahulu. Artinya begitu dia selesai puasa, maka sama kata Nabi seperti dilahirkan dari rahim ibunya tanpa ada dosa dan kesalahan. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang berbahagia, menurut saya juga penting ini disampaikan, karena kadang banyak umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang tidak dapat memahaminya. Banyak masih umat yang keliru, masih banyak umat yang tidak mengerti apa yang dimaksud tersebut. Pelaksanaan yang namanya zakat fitrah, kadang-kadang banyak kita yang tidak memahaminya. Zakat itu ada dua macam yang sederhana Bapak Ibu. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kenapa ada zakat mal? Kenapa ada zakat fitrah? Karena pengertiannya, subjeknya, pelaksanaannya ada beda sedikit. Kalau yang namanya zakat mal itu adalah umum. Mal itu artinya harta. Jadi yang namanya zakat mal adalah mengeluarkan sesuatu dengan tulus ikhlas, mengharap ridha Allah, ada kesucian di dalam hatinya, lalu dia keluarkan hartanya sebagian sesuai dengan nisab, sesuai dengan haulnya, itu namanya zakat mal. Kalau yang namanya harta relatif Bapak Ibu, bisa berupa emas, bisa berupa material, bisa berupa pakaian, bisa berupa uang, bisa berupa makanan, itu namanya zakat mal ya. Namun kalau sudah bicara dengan zakat fitrah, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Apa pengertiannya zakat fitrah? Apa tujuannya kita mengeluarkan zakat fitrah? Dan apa yang harus akan kita dapatkan ketika kita sudah mengeluarkan zakat fitrah? Menurut bahasa, fitrah itu berasal dari kata fitri. Tahu fitri? Fitri tahu apa? Dulu kan ada namanya cinta fitri, ya. Dan kita selalu menyebutnya Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Lalu zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan terutama akhir, yang batasnya sampai melaksanakan sholat Id, namanya zakat fitrah, bukan zakat fitri. Namun menurut bahasa Arab, asal katanya adalah fitri. Apa maksudnya fitri? Sampai buka kamus bahasa Arab. Fitri itu adalah makan pertama setelah dia berpuasa. Buka kamus ya. Makan pertama setelah berpuasa itu namanya fitri. Nah lalu kita keluarkan
sesuatu yang merupakan makanan tujuannya adalah membersihkan jiwa kita, tujuannya memberikan kepada orang yang berhak menerima karena Allah, supaya ada nilai kesucian di dalamnya. Maka kata Abdullah bin Umar, lalu dirubahlah kalimat fitri menjadi fitrah. Awalnya fitri, Pak. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya fitri itu benda yang diberikan, barang yang diberikan adalah makanan, bukan material, bukan. Adalah makanan dan bukan berupa uang. Makanya Rasulullah contohkan ketika Nabi mengeluarkan zakat fitrah itu dengan makanan yang namanya kurma. Ada lagi yang mengeluarkan makanan namanya gandum, karena makanan pokok mereka adalah gandum. Bagi kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah apa, Pak? Makanan pokok kita beras sama lawan itik. Nah, makanan pokok kita nasi, cuman diolah dari beras, ya. Nah, sehingga kita keluarkanlah beras, bukan uang. Kenapa tidak uang? Rasulullah tidak pernah contohkan. Kenapa Nabi kita tidak keluarkan zakat fitrah dengan uang? Karena uang tidak bisa dimakan langsung. Mustahil. Kalau Rasulullah pada saat itu tidak punya uang, orang yang hidup di zaman Rasulullah tidak mungkin tidak punya uang, lalu contohkan oleh Rasulullah, keluarkan makanan. Kenapa? Mengambil dari makna awal bahwasanya fitri adalah makanan yang diberikan kepada orang-orang yang sudah selesai berpuasa, terutama orang-orang yang dikhawatirkan pada saat itu tidak memiliki makanan. Hanya ada golongan, ada asnaf yang berhak menerima, terutama orang-orang yang khawatir pada saat timbul hari raya, pada hari kegembiraan, Masya Allah dia tidak punya makanan, Pak. Banyak orang-orang di sekitar kita, mohon maaf, kita menikmati makanan berbagai macam bentuk dan ragamnya, berbagai macam rasa yang bisa kita peroleh, sementara mereka untuk makan sehari sekali saja kadang susah. Banyak, Pak, di antara kita. Nah, jadi memandang arah ke sana, kata Nabi, khawatir di hari raya di mana umat Islam harus bergembira setelah melakukan ibadah puasa, dia berhak merayakan kegembiraannya karena telah melaksanakan perintah Allah dengan baik dan benar, namun sangat disayangkan mereka tidak punya makanan. Ini tugas kita umat muslim yang lain yang memberikan makanan kepada mereka. Lalu logika mengatakan kalau tujuannya memberikan makanan kepada orang yang dikhawatirkan pada hari kegembiraan hari raya dia tidak punya makanan, logika mengatakan berikanlah sebelum hari raya itu datang. Meskipun ada dalil pendapat ulama, orang sering mengatakan mengeluarkan zakat fitrah itu katanya yang afdal setelah selesai sholat subuh sampai menjelang pelaksanaan Idul Fitri. Kalaupun itu benar, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya boleh jelaskan, kasihan kalau si badan amil, kasihan Pak. Lah. Kalau kita keluarkan setelah sholat subuh seperti ini, sementara orang siap-siap kepingin melaksanakan sholat Idul Fitri, biasanya pelaksanaan sholat Idul Fitri rata-rata di Kota Madia Samarinda ini selalu jam 7, Pak. Ya.
Rata-rata dilakukan jam 7, sekarang sudah jam 6. Dia siap-siap, belum mandi, belum segala macam. Setelah selesai sholat subuh, kemudian wiridan, dia berdoa amalia. Tidak lama jam 7. Kalau harus mengeluarkan zakat fitrah, lalu si badan amil kapan dia harus bagikan? Kalau terlewat sampai selesai pelaksanaan Idul Fitri, maka itu bukan zakat fitrah, melainkan sedekah biasa. Tidak terlaksana apa yang diwajibkan oleh Allah, mengeluarkan zakat fitrah. Maksud ulun apa ya? Digandang, mohon maaf kalau dianggap kasar, baka akal sedikit gitu nah. Maksudnya baka akal sedikit napa ya? Bubuhan badan amil tuh nang dudukan di muka kenapa lo tiap berapa hari sudah tuh dudukan di muka? Lain pegawai kita lain. Kalau pembantu kita bukan. Orang suruhan kita kah? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang rela hatinya, tulus ikhlas karena Allah. Mereka kepingin membantu umat Nabi Muhammad yang kepingin menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang berhak menerima, di antaranya 8 asnaf, 8 golongan. Harusnya berterima kasih. Nah, minimal datang dengan cara baik. Lalu kita sampaikan, Pak, kami nak mengeluarkan zakat fitrah. Tolong terimakan, tolong bagiakan. Terima kasih Pak Latihan sudah membantu kami menyalurkan. Apalagi kalau zakat mal. Harusnya orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya usaha, yang modalnya mencapai 82 sampai 85 gram emas, begitu sampai 1 haul dia wajib mengeluarkan zakatnya. Mohon maaf, ada yang wajib mengeluarkan zakat sampai miliaran rupiah. Kalau yang dikeluarkan sampai ratusan juta, bahkan sampai mencapai 1 miliar, sanggupkah dia membagikan secara langsung? Susah, Pak. Makanya di negara kita ini ada yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada amil-amil yang dibentuk oleh Basnas, oleh Basnas Kabupaten, Basnas Kecamatan, ya. Ada yang dibentuk itu, membantu umat menyalurkan zakatnya kepada orang yang berhak menerima. Berapa yang berhak menerima? Sekali lagi, 8 aja. Jangan dilebihi. Jangan diulah aturan seorang. Nah, mana yang contohnya yang dibulah aturan seorang yang mana? Yang diutamakan ini enggak janda. Mentang-mentang jandanya janda muda. Ya. Ada yang diutamakan anak yatim. Mohon maaf saya sampaikan ini perlu Pak diluruskan. Ya. Anak yatim dan janda tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. 103 surat At-Taubah, buka surat At-Taubah ayat 103. Inna sadaqata lil fuqara wal masakin wa fi sabilillah wal nasabil wal gharimin wal mu'alafati qulubuhum wa fir riqab wal amilin. Fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil, gharimin, mu'alaf qulubuhum, kemudian riqab sama amilin. Pertama yang berhak menerima orang fakir, yang kedua orang miskin. Siapa yang tergolong fakir? Orang fakir adalah orang yang berusaha sehari 2 hari tidak cukup dimakan untuk sehari, itu fakir, baik. Adapun miskin, hari ini dia kerja sehari kadang cukup, cuman untuk besok tidak ada. Kalau dia tidak kerja lagi, dia tidak bisa makan, itu namanya miskin, Pak. Nah, lalu yang ketiga, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang meninggikan kalimat Allah. Kayakkah dia, miskinkah dia, fakirkah dia, siapapun dia, laki kah, perempuan kah, kalau dia tergolong sabilillah, berhak dia menerima zakat fitrah. Lalu yang keempat, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini anak-anak yang menuntut ilmu agama, ilmu Allah.
yang tujuannya adalah meninggikan kalimatullah, dia masuk di pondok-pondok pesantren, meskipun anak raja, anak presiden, anak gubernur, anak orang kaya, kalau di sekolah dia di pondok pesantren berarti dia ibnu sabil, berhak menerima zakat fitrah. Apalagi susah, apalagi anak yatim. Kalau yang sekolah di pondok pesantren itu adalah anak yatim yang tergolong kehidupannya susah, kehidupannya miskin, kemudian dia tergolong ibnu sabil dan dia anak yatim, masya Allah, utamakan itu Pak. Ya. Jadi khitabnya bukan karena yatimnya, dia berhak menerima zakat fitrah karena fakirnya atau miskinnya atau ibnu sabil. Nah yang kelima ada yang namanya gorimin. Gorimin itu orang yang hutang, tapi karena ingin menjalankan agama Allah, ini hendak membangun masjid umpama, lalu usahanya bangkrut sampai ke hutang. Untuk menyelesaikan janjinya kepada masjid tadi, lalu dia terhutang, namanya gorimin, berhak menerima zakat fitrah, berhak. Amun urusan hutang, ulun gindanya ke hutang, bukan hutang secara umum. Ya. Kalau bicara hutang, semua orang ke hutang. Apakah mereka semua berhak menerima zakat fitrah? Belum tentu. Ya. Nah ada lagi yang namanya musafirin, orang-orang musafir yang kehabisan biaya di tengah jalan, berhak menerima zakat fitri. Ada lagi apa namanya rikop. Rikop ini budak yang dimerdekakan, tapi zaman kita sudah tidak ada Bapak Ibu ya, tidak ada perbudakan. Nah yang terakhir ke-8 adalah amilin, orang-orang yang bekerja melaksanakan pelaksanaan zakat tersebut, namanya amil. Amil ini ditunjuk oleh Badan Amil Zakat Nasional. Nah mereka ini yang bekerja dengan tulus ikhlas membantu kita menyampaikan atau menyalurkan kepada mustahik, orang-orang yang berhak menerima. Ini perlu kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan mereka semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, sekali lagi selalu waktu yang membatasi kita. Ada waktu masih kurang lebih 10 menit. Saya lebih cenderung Bapak Ibu, kali aja ada yang mau bertanya ya, hal-hal yang penting di dalam pelaksanaan zakat atau pelaksanaan sedekah atau infak, kali aja ada yang mau bertanya. Waktu yang masih ada, dengan segala hormat saya persilahkan. Monggo silakan kalau ada. Baik. Bagaimana kalau orang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, bagaimana, sah atau tidak? Atau kalaupun mengeluarkan, caranya bagaimana? Ini menjadi pertentangan di kalangan ulama. Bahkan mohon maaf, sekarang ini ada yang berani menerima zakat itu dengan uang. Ya. Saya tidak berani menyalahkan karena ada pendapat Imam Abu Hanifah, boleh kita berzakat dengan uang apabila uang nanti juga diserahkan kepada yang mustahik, mudah-mudahan bisa digunakannya untuk membeli makanan atau keperluan utama. Nah, lalu ada pendapat masuk Imam Syafi'i tidak membolehkan berzakat dengan uang. Kenapa? Karena yang disuruh oleh Rasulullah, zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Ada orang yang pernah makan duit? Nah, cuman yang benar, yang paling baik, keluarkanlah zakat fitrah sesuai dengan batas yang ditentukan, jumlah yang ditentukan, berapa yang harus kita keluarkan. Rasulullah katakan 1 sa'. Berapa 1 sa' itu? 4 mud. 4 mud Pak. Maksudnya 4 mud berapa 1 mud? Kalau kita punya literan, itu lebih besar daripada literan. Ya.
Usahakan lebih besar daripada literan. Tapi kalau kita hitung hampir sama. Namun anjuran para ulama mengutip dari ayat dan hadis Rasulullah, pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disyariatkan Nabi. Carilah mud yang sesuai dengan takaran ukuran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Cari mud Madinah. Ya. Ada mud, namanya mud itu ya kayak literan, cuman pantatnya agak besar. Ya. Jadi mengerucut ke depan, agak kecil di atasnya ya. Bawahnya agak lebar, atasnya agak kecil, itu namanya mud, Pak. Berapa isinya? Kalau kita timbang ini relatif, Pak. Ada yang mengatakan 2,5 kg, ada yang mengatakan 2,6, ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 3 kilo. Kenapa? Dikatakan kalau dulu Rasulullah segini, Pak. Ya. Rasulullah mencontohkan mud segini, nah mud. Nah, seganggapna dua belah tangan dirapatakan, mau dibuka tambur. Nah dirapatakan, nah seganggapnya, nah semut, nah. Tapi kan ngaran tangan manusia beda. Lah, tangan Rasulullah itu ganal, Pak. Beda lawan tangan kita, insya Allah ganal tangan sidin pada tangan ulun. Kalau ulun pamannya mengukur baras sidin, lah lawan sidin beda jumlahnya beda. Timbangannya pun akan beda, sehingga disepakati oleh ulama setelah Rasulullah wafat dibikinkanlah yang namanya mud. Nah, lalu dalam melaksanakan kita mengisi mud itu, saya kasih saran, saya ulang lagi ya, kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwasanya mengisi beras ke dalam mud, menakar beras dan menggunakan mud, tolonglah kasih yang baik, Pak. Lakukan dengan baik seperti yang dicontohkan Rasulullah, digambarkan oleh para ulama. Nah, ya kayak kawan mudnya sudah ada, nah andak di tangan-tangan ini, baras sudah dibaskom, baras yang sudah dibersihkan, beras yang sudah baik sesuai dengan yang kita konsumsi. Lalu usahakan lebih dari 4 mud. Taruh mudnya di tengah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, Bismillah, syahadat, salawatna. Bismillah, syahadat, salawatna. Bagaimana membuatnya? Sambil diresapi bahwa ini adalah makanan pokok kita yang akan kita berikan sebagai pembersih jiwa. Bismillah, syahadat, salawatna. Usahakan mudnya tadi dalam keadaan penuh, bahasa kitanya jubung, lah gunung runtuh. Jangan disapu, jangan diratakan. Usahakan semampunya sampai semampunya, sampai dia rontok, sampai dia runtuh. Nah baru angkat, masukkan ke tempat yang lain. Terserah mau baskom mau plastik, sisihkan 1 mud. Taruh lagi, nah Bismillah, syahadat, salawat. Nah terus kawan tangan, karena Rasulullah mencontohkan demikian. Nah, penuh lagi, jubung lagi, ambil masuk, terus isi lagi sampai 4 mud. Ambil wadah tadi, taruh di depan, awali dengan istighfar, lanjut dengan la haula wala quwata illa billah, lanjut dengan syahadat, lanjut dengan sholawat, tutup dengan Fatihah, baru berniat. Hanyar nawaitu an ukhrija zakatal fitrati fardan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kalau kita punya tanggungan, kita punya istri, merupakan kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah untuk istri. Apalagi yang punya anak, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya. Usahakan niatkan untuk mereka. Nah, hendak di muka, Bismillah, istighfar, la haula, syahadat, sholawat, Fatihah. Hanyar nawaitu an ukhrija zakatal fitrati lizaujati fardan alayya lillahi ta'ala, untuk istriku fardu karena Allah. Kemudian lanjut lagi untuk anakku, sebut namanya. 13 bisi anak, 13 kali berniat.
Kata kau, pernah gabungan borongan sekali berniat langsung 13 sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk semua anakku. Ada kawan, tinggal hitungan. Makanya harus hafal ngarannya. Ini pakai si Ano, ini si Ano, ini si Ano, ini si Ano. 13 anak ya Pak. Nah, ada yang lebih, keluarkan satu persatu. Begitu mereka sudah mampu berniat sendiri, ajarkan mereka mengeluarkan zakat fitrah, tapi kita siapkan berasnya, dia yang berniat. Jelas Pak ya? Masih ada, waktunya habis ya. Karena waktunya, ya silakan singkat aja Pak, menit. Singkat aja ya. Ya. Baik, zakat mal, zakat harta itu nisabnya 85 gram emas. Ada yang mengatakan 82 ya. Nah kalau harga emas 1 gramnya 1 juta, berarti dia punya uang 80 juta atau 85 juta, lalu dijadikan modal untuk usaha, diputar. Apabila dijadikan modal usaha, pada saat dia mengawali usaha, keluarkan 2,5% sebagai zakat mal. Kemudian setiap tahun, setiap datang tahun di mana dia memulai, nah baru sampai tahun berikutnya keluarkan lagi 2,5%. Itu pun kalau jumlahnya masih cukup 85 juta tadi. Tapi kalau sudah ada cukup lagi, bangkrut, rugi, tekor, ada perlu keluarkan. Tapi kalau berkembang, tahun berikutnya jadi 100 juta, keluarkan 2,5% dari 100 juta. Tahun berikutnya berkembang jadi 500 juta, keluarkan 2,5% dari 500 juta, bukan dari 82, bukan dari 82 ya. Terus berkembang sampai 40 miliar, maka wajib zakatnya 2,5% sama dengan 1 miliar. Merupakan lawan duit ribuan, tumpuk di sini kada muat meja, ada muat. Apalagi mentukarakan kerupuk dia, ada muat di masjid. 1 miliar tukarakan kerupuk. Nah jadi kita keluarkan berapapun jumlahnya 2,5%, tolong kasih lebih sebagai sedekah. Ya Pak ya. Sebenarnya banyak yang perlu saya jelaskan, namun selalu waktu yang membatasi kita karena masuk waktu Isra. Kita lakukan nanti sama-sama sholat sunat Isra supaya rahmat Allah selalu turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini saya cukupkan. Insyaallah lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Meskipun sedikit yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon ampun, maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus di hari yang terakhir, insya Allah hari yang terakhir bulan Ramadan ini, saya pribadi dan seluruh keluarga mohon ampun, mohon maaf jika seandainya ada terdapat kesalahan, kekhilafan, kekeliruan baik yang sengaja atau tidak sengaja. Di kesempatan berbahagia ini ulun minta ampun, minta maaf, wabil khusus minta ridho, minta halal atas apa yang pernah pian berikan, karena ulun nikmati, mudah-mudahan bermanfaat di hadapan Allah. Akhirnya kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi mereka-mereka yang merayakan, yang sudah selesai berpuasa. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan sampai pada Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.